Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Aharen-san wa Hakarenai. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Anime dilanjutkan. Hari itu Aharen terlihat sedang serius main HP. Sampai tangannya itu liar terkena Shiraido. Pas dia lihat ternyata Aharen lagi main Pokemon Go yang populer tahun kemarin. Dia baru memainkannya sekarang. Raido yang sudah berpengalaman main begituan ngajakin tanding si Aharen. Aharen baru pertama kali duel kayak gitu tapi dia mau. Ketika dimulai Raido yang udah pengalaman ngeluarin monsternya yang udah level tinggi. Nah si Aharen cuma punya boneka Shirorin doang. Raido memakluminya karena itu orang baru main. Ini kesempatan yang bagus buat si Raido menang, soalnya udah lama dia menantikan kemenangan ini. Langsung aja dia serang si Aharen dengan satu serangan. Harusnya itu udah selesai karena beda level yang sangat jauh. Cuma Aharen pakai item jadi tersisa 1 HP doang. Kini giliran si Aharen nyerang. Awalnya Raido mengira serangannya kagak bakalan mempan. Tapi makin lama monsternya merasakan serangannya sakit. Lagi-lagi dia pakai item. Sekarang dua-duanya HP-nya sama. Pas ronde kedua dimulai, Raido harus menyerangnya secara langsung. Tapi karena lama Shirorin mengajarnya kayak gitu. Alhasil dialah yang menang dan Raido kalah begitu saja. Aharen mau mencobanya sekali lagi tapi Raido nampak udah langsung trauma. Sepulangnya sekolah si Raido pengen ke toilet dulu jadi mampir di game center. Nah di sana terdapat si Futaba yang pengen main capitan. Katanya hadiahnya buat si Akun. Dia yang melihat ada si Aharen di sana Futaba langsung sok GG. Dia bakalan dapat banyak cuma modal 500 sen aja. Pas dicobain boro-boro dapat satu pun enggak. Nah si Aharen ikutan main juga. Dia masukin 500 sen. Langsung dapat banyak. Futaba langsung kena mental. Terus kupon si Aharen terjatuh. Dia sengaja menjatuhkannya biar si Futaba mencobanya sekali lagi. Tapi dia kagak mau dikasihani. Jadinya dia main sekali lagi ada uang 100 sen lagi. Kebetulan di sana terdapat boneka yang dikit lagi bakalan jatuh. Dia mengira si Aharen itu bodoh, kagak mengincar boneka itu. Alhasil si Futaba pun dengan sedikit deg-degan dia berhasil dan langsung sombong ke si Aharen. Namun pas di perjalanan pulang dia baru ngeh kalau sebenarnya tadi si Aharen membantunya biar dapat bonekanya. Sementara si Raido yang beres ke toilet dikasih boneka sama si Aharen. Kebetulan itu karakter dia di Pokemon Go. Alhasil dibawa ampe udah kayak dijagain gitu. Bahkan dia mimpi buruk gara-gara main Pokemon Go. Setelah itu Aharen dikagetkan sama si Raido yang nampak gemuk. Dia yang mau ngasih tahu takut Raido panik dan terkejut, jadi dia diem aja. Aharen juga takut gendut itu gara-gara dia yang selalu ngasih makanan. Anehnya itu orang kagak nyadar sendiri. Terus Aharen cari cara biar bisa diet. Di sana si Raido hampir aja mengetahui kalau si Aharen lagi baca gituan. Dia pura-pura kagak lihat, aslinya dia melihatnya. Kalau Aharen lagi baca buku diet. Dia mengira Aharen pengen diet, padahal tubuhnya udah kecil macam itu. Tapi si Raido siap untuk membantunya. Alhasil pulang dari sekolah dia mencoba mempraktikkan caranya diet. Dengan olahraga dan lain-lain. Hingga akhirnya si Raido udah kembali ke bentuk semula. Terus barulah dia mau bicara apa Aharen lagi mau diet, katanya kagak. Dengan gitu aja si Raido udah bisa kembali ke bentuknya semula. Setelahnya gurunya memberikan pengumuman kalau minggu depan mereka bakalan ulangan dan yang dapat nilai merah harus remedial. Di sana Raido keinget sama nilainya yang hancur, terutama matematika. Dia punya ide untuk meminta bantuan si Aharen karena dia nampak kagak panik sama sekali menghadapi ujiannya. Kesempatan bagus untuk si Raido meminta bantuan. Terus dia ngomonglah ngajak si Aharen buat belajar bareng. Mereka bakalan memberitahu pelajaran apa yang mereka kurang bisa. Aharen pun setuju. Pulang sekolah mereka berdua belajar di perpustakaan. Karena di perpustakaan itu kagak boleh berisik, alhasil mereka ngobrol pakai tulisan. Karena terlalu boros, jadi mereka pindah ke beberapa tempat yang tak kunjung ada yang cocok, sampai akhirnya ujung-ujungnya di taman juga.
Cuma itu juga ada bocah-bocah FF yang menghantui mereka berdua, sampai harus balik lagi ke kelas. Singkat cerita, sepulang sekolah hari ini giliran Shiraido dan Aharen piket. Dia ditemani Ishikawa sama Sato. Aharen terlihat sangat serius pengen piket. Pertama dia bakalan bersihin papan tulis. Raido mikir negatif kalau Aharen bakalan menghancurkan papan tulisnya. Nyatanya aman-aman aja. Terus mau ngelap jendela, Raido mikirnya si Aharen ini adalah mantan orang penjahat karena sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Nyatanya kagak juga. Terus mau ngepel pun Raido curiga juga, sampai akhirnya mereka selesai. Tinggal beberapa kerjaan lagi. Ishikawa dan Sato pulang duluan, tinggal mereka berdua. Aharen pengen mindahin rak yang sebesar itu. Raido kagak percaya kalau Aharen bisa, terbukti dia terjatuh dan hampir aja menimpanya. Untungnya kagak kenapa-napa. Setelah semuanya beres, dilanjutkan belajar bareng lagi karena besok udah mulai ulangan. Setelah lama-lama belajar, mereka berdua sudah mempelajari semua pelajaran buat besok. Saatnya Pike dengan target Shiraido ada di 100 besar. Karena sudah, Aharen tiba-tiba memeluknya. Katanya dia berterima kasih karena bisa membantu Shiraido. Karena selama ini Aharen selalu merepotkannya terus. Tadi juga piket sebenarnya dia kagak mau membebani, tapi ujungnya ditolongin juga. Shiraido kagak masalah, lagian Aharen kagak membuatnya risih. Dia cukup senang akan hal itu, cuma makin lama dipeluk Aharen kagak mau melepaskannya. Sesudah ujiannya, Raido peringkat 80-an. Singkat cerita, hari itu Raido ada olahraga berenang. Kebetulan kolamnya lagi kosong juga, jadi bebas. Raido bingung mau ngapain. Di sana ada Aharen yang nampak memakai baju menyelam, padahal airnya dangkal. Raido nanti bakalan membantunya berenang, alhasil dia lepaslah semuanya lalu mulai nyemplung. Terus pas mau berenang, si Aharen pakai gaya batu. Katanya Aharen kagak bisa berenang. Dia pakai baju nyelam, juga gara-gara gak bisa berenang. Raido pengen membantunya, tapi dia sendiri sama, kagak bisa berenang. Padahal dia barusan bisa. Di sisi lain, dia melihat Oshiro yang nampak jago banget berenang. Untungnya di situ si Oshiro menawarkan untuk diajarin. Alhasil mereka berdua sangat terbantu akan hal itu. Dimulailah latihannya. Setelah semuanya beres, saatnya Raido mengajak balapan sama si Aharen. Raido udah percaya kalau dirinya bakalan menang. Pas dimulai, nampak Raido udah kesenengan bakalan menang. Gak taunya Aharen muncul di depannya. Aharen pun menang. Dia berenang pakai satu napasan doang katanya. Kuat banget. Sesudahnya di kelas terdapat raket buat tenis meja. Di sana Raido punya pikiran untuk memainkan permainan tersebut. Itu punyanya si Ishikawa, jadi mereka pinjem dah. Nah pas mau dimulai dikirain si Aharen ini jago, nyatanya kagak bisa main sama sekali. Ini kesempatan bagus buat si Raido untuk memenangkan pertandingan tersebut. Cuma dia juga kagak bisa main, jir. Ini kalau ada yang bisa servis, auto menang. Di sana si Raido menggunakan cara mudah gitu, caranya berhasil. Dia mendapatkan poin sampai beberapa kali. Cuma Aharen jadi ikutan bisa servis dan Raido kagak bisa mengembalikannya. Permainannya makin sengit, secara mengejutkan si Aharen bisa mengembalikan servis si Raido. Dia kagak mau kalah, setelah lama bermain mereka berdua mulai lancar. Yang ujungnya harusnya si Raido ini kalah. Dia curang meniupnya seperti itu dan akhirnya mereka berdua seri. Raido merasa kalau mereka berdua bakalan jadi pasangan terkuat. Nah pas olahraganya dilaksanakan mereka kalah telak, kagak bisa masukin sama sekali. Terus pulang sekolah ada basket, Raido ngajakin main basket. Kebetulan besok olahraga basket. Ini kesempatan si Raido juga untuk memenangkan pertandingan. Terlihat emang kelihatan beda jauh, Raido lebih diuntungkan. Si Aharen juga kelihatannya tidak bisa main basket. Cuma pas dia megang bola, tiba-tiba Aharen jadi jago. Bahkan bisa secepat itu, karena mungkin dia kecil jadi lincah. Tapi sayang kagak masuk. Raido melihatnya aja si Aharen ini udah jago. Lagi-lagi mereka pede kalau bakalan jadi pemain top. Gak taunya mereka berdua kalah telak lagi. Pulang sekolah si Raido berencana untuk bermain bowling. Raido belum menyerah juga, siapa tahu main bowling dia bisa menang. Ketika memilih bola buat melemparkannya, si Aharen ngambil bola paling berat. Tentu Raido mikirnya Aharen ini jago main gituan. Gak taunya dia keberatan seperti itu.
Dia menyarankan untuk menggunakan yang ringan saja, apalagi itu orang baru pertama kali. Pas dicobain, Aharen nampak jago banget. Bingung juga si Raido melihatnya. Dia yang nyobain malah kagak kena. Tapi pas dia mencoba pakai gaya si Aharen, dia berhasil mendapatkan nilai yang sempurna. Sampai beberapa kali mereka mempunyai poin yang sama. Ini terakhiran, harusnya Raido harus strike kalau mau menang. Sayangnya dia pakai gaya dirinya, alhasil kagak kena. Jadinya seri lagi dah. Setelah itu pulang sekolah lagi, si Raido yang abis nonton film kemarin pengen bantai-bantai. Cuma di situ kagak ada zombie. Kebetulan ada main tembak-tembakan zombie. Jadi mereka main dah berdua. Di sana Aharen kagak kelihatan mainnya. Alhasil si Raido lah yang mengcarry si Aharen. Namun malah dia jadi beban lalu meninggal gitu saja. Raido khawatir sama si Aharen yang main sendirian. Gak taunya Aharen jago banget. Headshot semuanya, bahkan dia menggunakan 2 pistol yang ada di sana. Sampai Aharen bisa menghabiskan semuanya kayak gitu. Setelahnya Aharen pengen pipis dulu, sementara Raido pengen main game lagi. Pas mau main kok ada Aharen di sana. Dia bingung dong, tapi Aharennya nampak ketakutan. Cuma pas nyebut nama kalau namanya Raido dia kembali tenang. Raido curiga kalau Aharen hilang ingatan. Dia terlihat pengen boneka Upo itu. Alhasil tahu sendiri Aharen sangat jago. Alhasil sama si Raido mencoba memenangkannya dan berhasil. Nampak Aharen senang tidak seperti biasanya kayak gitu, lebih ekspresif dan yang lainnya. Lalu dia mengajak si Raido untuk memainkan game yang lain. Salah satunya tembak-tembakan yang tadi. Kali ini dia kagak sejago tadi. Terus dia pun lapar pengen jajan. Dia jajan taiyaki dibagi 2 sama si Raido. Tentunya aneh si Aharen ini makan sedikit, padahal aslinya tahu sendiri. Katanya dia biar bisa makan malam. Raido udah curiga kalau si Aharen ini bukan Aharen asli. Terbukti sebelumnya dimulai dari makannya gak banyak. Terus main game kagak jago, dia menganggapnya kalau itu adalah duplikatnya si Aharen. Tak lama kemudian si Aharen muncul. Lantas dia bingung jangan-jangan Aharen ada banyak gitu kan. Ternyata dia adalah adiknya si Aharen bernama Ren. Dia laki-laki menggunakan bajunya si Aharen anjir. Kagak ada bedanya adik kakak, kocak banget. Raido aja ampe bingung. Lalu Ren pun pulang duluan setelah bermain asik sama si Raido. Pulangnya Raido agak sedikit dingin. Aharen tiba-tiba aja memeluknya biar anget. Cuma Raido nampak keganggu minta menjauh. Tapi menjauhnya itu kejauhan. Di rumahnya si Ren emang suka banget pakai pakaian kakaknya yang kelihatan ini udah bukan adiknya. Emang benar-benar duplikat anjir. Singkat cerita seperti biasa mereka berdua mau pergi makan siang bareng. Tumben-tumbenan si Aharen kagak bawa bekal kali ini. Karena ketinggalan alhasil dia bakalan ke kantin untuk membeli bekal. Raido kagak bakalan membiarkan si Aharen pergi sendirian. Pasti bakalan berdesakan. Sesampainya di kantin dia merasa Aharen bakalan menggunakan tubuh rampingnya untuk menembus keramaian. Yang nyatanya Aharen terpental kembali. Aharen udah kayak orang mau meninggal. Raido menyuruhnya buat sabar dulu, tapi kalau lama nanti kehabisan bekalnya. Alhasil si Raido memunggunya seperti itu, terbukti caranya berhasil. Tapi Aharen suaranya kagak kedengeran sama sekali. Jadi Raido mau nyusun rencananya lagi, tapi tiba-tiba dia terpental gara-gara banyak orang. Beda dengan Aharen yang masih tertahan di atas orang-orang itu lalu memesan. Pas udah mesan, dia terlempar seperti itu, katanya bekalnya udah habis, dia kebagian roti melon doang. Raido kagak yakin kalau si Aharen cukup makan segitu. Diliatin dari mukanya kagak meyakinkan gitu. Jadinya Raido memutuskan untuk menukar bekalnya sama si Aharen. Karena dia juga sering dikasih bekal sama si Aharen. Sesudahnya mereka berdua mau ke atap, tapi tak lama datang anjingnya si Aharen membawa bekalnya. Raido tentunya kaget melihat anjingnya yang sungguh sangat pintar. Karena dia udah membawa bekalnya, jadinya Raido memakan bekal si Aharen yang banyak banget. Ampe kagak habis itu juga. Tapi Raido udah kekenyangan seperti itu. Tak lama Sato mengajak si Raido untuk memainkan sebuah kartu. Dia oke-oke aja, lalu bermainlah macam biasa berempat.
Raido menyarankan untuk bermain setan-setanan. Yang lain pada setuju. Ini katanya udah seperti memainkan teman-temannya, soalnya dia jago banget main gituan. Pas dimulai dan sudah disusun cara buat menang, ujungnya kalah. Dia masih penasaran cari cara lain tapi malah dia kalah lagi. Salah ngambil, padahal itu udah dikasih tahu sama si Ahren untuk tidak ngambil itu kartu, malah diambil dan kalah lagi. Terus yang terakhir kalinya Raido versus Ahren. Kembali dibenangkan Ahren sebab lagi-lagi si Raido blunder. Ahren memalingkan muka dikarenakan dia malu diliatin bukan karena apa-apa. Setelahnya pulang sekolah si Raido merasa dirinya kalah terus sama si Ahren. Besoknya ketika pelajarannya sudah usai, si Ahren nampak tidur kayak gitu. Padahal selanjutnya mereka harus pindah kelas. Raido mencoba membangunkannya. Dia bangun tuh, cuma kagak bergerak sama sekali. Dia kira sudah terbiasa orang-orang berdiam seperti ini. Apa mungkin Ahren terlibat sesuatu yang taunya dia kesemutan gara-gara tidur barusan. Jadi kagak bisa gerak. Tadinya sama si Raido digendong macam itu. Pas pelajaran kimia pun itu bocah malah tidur lagi. Jadi dah kesemutan lagi. Secara terpaksa dia mengendongnya kembali. Raido kepikiran kenapa si Ahren ini kesemutan terus. Dia takut kebiasaan sampai dia tua nantinya. Tapi saat ini dia nampak sehat kembali. Dia penasaran kenapa Ahren tidur terus. Katanya dia ngangetin makanan yang kemarin kagak habis bekas si Raido. Kini diangetin sama dia, so sweet banget dah. Dia berjanji bakalan terus melindungi si Ahren, cuma dia kelihatan udah sehat kembali. Di sisi lain Futaba mau memberikan bekal buatannya kepada si Akun. Dia yakin Akun bakalan suka. Cuma pas dia melewati taman di sana terdapat Ahren dan Raido yang lagi makan. Disamperinlah sama dia. Futaba marah-marah seperti itu. Dia kira Ahren mau memberikan bekalnya juga ke si Akun. Dia udah sombong sendiri. Kalau makanan buatan dia udah enak banget. Pas dicobain sama mereka berdua, telurnya nampak kagak enak. Kini giliran si Futaba mencoba makanan bikinan si Ahren yang nampak enak banget. Apalagi baksonya. Sudah dipastikan Ahren lebih jago masak dibandingkan dia. Alhasil Futaba pengen diajarin masak sama si Ahren. Tentu dia kaget macam itu, lalu mereka bertiga ke ruangan tata boga. Untungnya diperbolehkan dan memakai bahan seadanya. Di sana si Futaba udah tuh berhasil buat bekal buat si Akun. Cuma dia kagak ada akhlak banget, tidak berterima kasih sama sekali sama si Ahren. Pulangnya juga dia kagak tenang. Harusnya dia berterima kasih sama si Ahren. Itu bocah membawa tidur bekal yang dia buat tadi. Keesokannya Raido dapat tugas untuk melukis atau menggambar, bebas pokoknya. Yang penting ada karya. Raido mengajak Ahren buat mikir bareng-bareng. Pemandangan bukan ide yang buruk. Jadi buatnya di taman dah untuk menggambar pemandangan. Namun tak lama si Futaba datang marah-marah. Kalau bekal yang dibikin telah dikasih racun. Terbukti si Akun sekarang sakit perut. Tentu mereka kagak ngerti akan hal itu. Ternyata si Futaba kagak langsung ngasih pas bikin itu bekal. Malah dibawa tidur, ditambah kagak diangetin. Otomatis basi. Jadi salah dia juga. Setelah itu mereka berdua ke ruangan seni untuk fokus menggambar. Tadinya mereka berdua mau menggambar orang, cuma susah banget kata si Raido, jadi dia nyari cara lain aja. Bikin sebuah karya dari tanah liat. Dia mau bikin muka adiknya, tapi sulit banget. Ahren sendiri mau bikin patung si Rorin yang kelarnya berbulan-bulan. Tentunya udah melewati batas. Yang ujungnya dia gambar dirinya sendiri, kayak gitu. Terus dia kaget si Ahren kagak ada di sana. Dia coba ke gudang, Ahrennya lagi terdiam kayak gitu. Jangan-jangan kesemutan lagi. Dia sentuh sedikit. Ahren-san, neteru no? Dia terjatuh seperti itu dengan muka yang masih sama. Dicek napas dan lain-lainnya kagak bernapas sama sekali. Dia auto panik, takut disalahin kalau dia seorang pembunuh. Mencoba ditekan-tekan kayak gitu kagak berhasil juga. Berbarengan sama Ahren muncul di sana. Dia bingung ada apa nih. Yang ternyata itu cuma boneka yang dibuat si Ahren.
Gak habis pikir dah, ini mirip banget sama aslinya. Setelah dinilai pun Aharen jadi orang yang punya nilai tertinggi. Raido kagum melihat karyanya, alhasil Aharen memberikan bonekanya itu. Di kamarnya jadi banyak boneka yang justru membuat dia kagak bisa tidur. Setelah itu Buto baru yang mau istirahat dipanggil sama Bu Miyahira. Dia mengajak untuk makan siang bareng di atap sekolah. Lalu mereka ke atas atap. Miyahira melihat bekal Shitobaru terlihat sedikit. Jadi dia dikasihlah udangnya satu. Tak lama kemudian ada Aharen dan Raido. Tahu sendiri dia lemah sama kedua orang itu. Tapi dia udah membaca apa yang akan mereka lakukan. Dia pasti kuat. Namun tiba-tiba aja dia melihat si Oshiro di atas sana yang lagi memantau. Tentu itu di luar pemikirannya. Dia membaca lagi kalau si Oshiro sebenarnya pengen duduk di sebelah. Cuma susah, tak lama dia ketahuan sama si Aharen. Hal itu juga tidak terbaca sama Shitobaru. Dia harus membaca yang selanjutnya. Ini pasti duduk bersebelahan. Taunya jauh banget, otomatis kagak bakalan ada suap-suapan. Gak taunya Aharen pakai supit yang sangat panjang. Lantas Shitobaru sudah mulai kewalahan menghadapi mereka bertiga. Ditambah lagi Aharen dan juga Raido mencoba mendekati si Oshiro biar berdekatan. Terus di sana Oshiro mencoba untuk mengelap noda yang ada di pipi si Aharen. Hal tersebut katanya mereka bertiga udah seperti layaknya keluarga. Shitobaru langsung pingsan seperti itu. Pulangnya dia pengen istirahat. Dia nanti harus lebih hati-hati lagi dan harus membaca situasi yang bakalan terjadi. Nah orang itu tidur sambil ngebayangin gitulah beberapa kejadian romantis antara Aharen dan juga Raido. Tentunya dia kagak bakalan kuat. Terbukti 2 kali dia mimisan ampe harus kehabisan darah lalu pingsan. Pas malamnya di sana terdapat Miyahira. Dia ke situ karena khawatir siangnya aja dia kayak tadi. Jadi dia dimasakin makan malam buat Shitobaru. Dia bakalan nginap di situ. Shitobaru mulai makanlah di sana. Esoknya si Raido dan Aharen diajak ke festival kembang api besok sore. Raido dan Aharen bersedia. Dia juga bakalan membawa si Oshiro ikut. Sato dan Ishikawa kagak masalah. Mereka ketemuan besok jam 6. Keesokannya terlihat si Raido udah datang lebih dulu disusul sama si Ishikawa. Nah dia dibuat kagum melihat si Aharen dan kedua cewek yang lainnya memakai yukata seperti itu. Tak lama tiba-tiba si Aharen gerak cepat mengajak Raido dan Oshiro jajan. Di sana standnya banyak banget. Di sana juga terdapat Bu Miyahara dan Shitobaru yang langsung pingsan melihat mereka bertiga. Terus tadinya itu orang bakalan menjadi layaknya orang tua. Karena di sekelilingnya banyak banget stand. Jadi dia harus bagi-bagi dulu soalnya kesukaannya itu beda-beda. Pas dia lagi pertimbangkan hal-hal tersebut, Aharen udah ngeborong makanan. Begitupun yang lainnya udah pada bencar kemana-mana. Di sana Aharen pengen main lagi tembak-tembakan. Cuma uangnya udah habis, jadinya pakai uang si Raido. Dia bakalan memenangkan jackpot buat si Aharen. Pas dia bidik-bidik gak taunya si Oshiro lah yang mendapatkan jackpot tersebut. Dia meminta maaf kepada si Aharen, lalu Oshiro memberikan hadiahnya kepada si Aharen. Aharen memberikan makanannya milih mau yang mana. Sesudah milih mereka dipaksa makan seperti itu. Terus selanjutnya mereka bakalan ke tempat lain yaitu menangkap ikan. Raido memberikan kesempatannya kepada si Aharen. Soalnya dia habis uangnya. Nah dia kira Aharen itu jago, veteran lah main kayak gitu. Sehingga pakai trik yang berbeda. Sayangnya kagak begitu. Dia asal nangkep kayak gitu. Terus mereka ke tempat yang lainnya. Sehingga sudah saatnya mereka melihat kembang apinya. Ketika Raido bakalan ke tempat yang dimaksud, tiba-tiba aja si Aharennya kagak ada. Yang ada malah si Futaba. Dia juga bingung kenapa menggandeng si Raido. Tadinya dia mau menyalahkan si Raido yang kagak tahu apa-apa. Itu Oshiro juga kagak ada di sana. Aharen bingung, dia yang mau boneka, si Raido-nya kagak ada di sana. Alhasil dia agak panik kayak gitu. HP-nya juga tiba-tiba kagak ada. Alhasil dia mengajak Futaba buat ke pelayanan festival saja. Di sana dia memprioritaskan si Futaba dulu. Untungnya nomor bapaknya bisa dihubungi. Jadi sebentar lagi dia bakalan nyampe. Pas Raido mau mencari Aharen, itu bocah kagak mau ditinggalin gitu aja. Tak lama bapaknya pun datang, lalu pergi.
Sekarang Raido bakalan beneran mencari teman-temannya. Gak taunya Aharen berada di tempat yang sama, dia langsung memeluknya. Mereka kira Aharen adalah anaknya si Raido. Aharen nampak kesepian kayak gitu, untungnya mereka bertemu. Lalu si Raido mengecek HP-nya yang ternyata ada di kantong yang sebelahnya. Karena waktunya tinggal dikit lagi, Raido langsung mengajak Aharen buat pergi. Di sana Tobaru yang baru bangun malah pingsan lagi melihat Aharen dan juga Raido. Di tengah jalan sendal Aharen putus pula. Karena kagak ada waktu lagi jadi Raido memutuskan buat liatnya di sana saja. Tapi Aharen kagak kelihatan apa-apa, jadinya dia dipunggu seperti biasa. Dia yang kecil terkadang suka kagak kelihatan kalau melihat apa-apa. Tentu hal itu dia kagak suka. Tapi bisa melihat kembang api macam itu membuatnya senang. Sesudahnya Raido mengikat sendalnya kembali biar bisa jalan. Sebelum pergi Aharen dibuat baper sama si Raido yang mengajak gandengan. Tak lama kemudian akhirnya mereka bertemu dengan yang lainnya. Aharen langsung memeluk si Oshiro kayak gitu. Nah, Tobaru yang melihat begituan langsung pingsan lagi. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.